Adminal dari SMA Kristen IPK Sunter. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi sel punca urin atau yang umum dikenal sebagai urinary stem cell yang menjadi topik penelitian saya pada kali ini. Oke, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan apa itu sel punca yang berasal dari urin. Jadi ada penelitian pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dalam urin kita terdapat sel punca yang berasal dari bagian glomerulus di ginjal kita. Sel punca yang ditemukan tersebut merupakan jenis sel punca yang multipoten, yang artinya dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel seperti sel tulang, sel darah, sel epitel, dan lainnya. Keberadaan sel punca saat ini sedang menjadi perhatian karena menjadi salah satu inovasi untuk sebagai fasilitas untuk menunjang kesehatan masyarakat yang luas. Sehingga dengan adanya sumber yang ditemukan berasal dari urin, tentu itu menjadi sumber yang lebih ekonomis untuk perkembangan pengobatan yang regeneratif menggunakan stem cell atau sel punca, yang dapat digunakan juga untuk pengobatan pengobatan kanker juga, karena sel punca itu dapat memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak juga di tubuh kita yang terkena invasi dari sel kanker. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan potensi sel punca yang khususnya untuk yang berasal dari urin. Nah, apa sih manfaatnya kalau misalkan kita menggunakan sel punca ini? Sel punca ini termasuk solusi yang masih inovatif karena belum banyak yang mengeksplorasinya, dan saat ini juga masih sangat masif diteliti oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, jika dibandingkan dengan sel punca lainnya seperti yang berada di sumsum tulang belakang kita, tentunya itu kita akan jauh lebih mudah mendapatkan sel punca berasal dari urin karena keberadaannya sangat mudah ditemukan. Itu saat kita buang air kecil, kita akan mendapatkan urin tersebut dan itu bisa kita ekstrak menjadi sel punca, yang tentunya itu juga jauh lebih ekonomis karena pengambilan yang jauh lebih mudah daripada yang sumsum tulang belakang, sehingga harganya juga tentunya jauh lebih murah. Sebagai gambaran, untuk saat ini jika kita mengambil sel punca dari sumsum tulang belakang, harga yang dibutuhkan itu sekitar 100 juta lebih, sehingga diharapkan jika kita mendapatkan sel punca dari urin kita bisa dengan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau dibandingkan dengan yang berasal dari sumsum tulang belakang. Dan adanya kemudahan tersebut tentunya juga tentunya membuka potensi yang sangat besar untuk pengobatan di daerah-daerah. Maka demikian, banyak daerah di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang memiliki teknologi yang sangat terbatas khususnya dalam teknologi kesehatan, sehingga dengan memudahkan akses terhadap teknologi dan inovasi yang termasuk baru ini kepada masyarakat yang lebih luas khususnya di daerah pedalaman ataupun daerah pelosok-pelosok yang masih jauh dari perkembangan teknologi yang maju dengan harga yang jauh lebih murah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi mereka. Tentunya sel punca ini bisa menjadi solusi yang sangat besar untuk pengobatan di daerah-daerah yang selama ini biasanya mereka membutuhkan untuk datang ke Jakarta ataupun ke luar negeri untuk melakukan pengobatan dengan stem cell atau sel punca ini. Namun sekarang dapat dilakukan dengan lebih mudah di rumah mereka, di tempat mereka masing-masing, baik itu mulai dari di Sumatera, di Papua, di Kepulauan Timur, Kalimantan, maupun daerah lainnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan aplikasinya? Penggunaan sel punca itu sangat efektif dalam pengobatan. Sebelumnya kita perlu ketahui dulu bahwa pengobatan di sini mulai dari pengujian obat ke sel tubuh kita hingga juga pengobatan penyakit degeneratif. Contoh penyakit degeneratif itu seperti kanker maupun tumor. Dan pencapaian yang terlihat dari kultur dan isolasi, sel yang seperti ini memiliki potensi penelitian yang besar juga untuk kita, khususnya jika kita ingin meneliti bagaimana melakukan terapi dengan sel untuk pengobatan sel kanker. Tentunya juga dapat melalui sel punca yang berasal dari urin ini. Karena kesulitannya selama ini adalah bagaimana kita mendapatkan sel punca ini. Namun dengan kita lebih mudah mendapatkan sel punca, penelitian dan aplikasi dalam dunia medis
dalam dunia riset maupun edukasi itu akan jauh lebih mudah, bahkan memungkinkan dengan metode yang jauh lebih mudah. Tidak menutup kemungkinan penelitian mengenai sel punca dimulai sejak di bangku sekolah dan tidak perlu harus dari bangku perkuliahan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, selama ini sangat banyak keterbatasan untuk mendapatkan sumber-sumber sel punca ini, baik mendapatkan dari hewan seperti rusa ataupun dari sumsum tulang manusia maupun bagian-bagian tubuh manusia lainnya, karena tubuh kita memiliki banyak sekali sel punca, namun tidak banyak yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sel punca itu memiliki beberapa golongan, yaitu nilpotent, multipotent, dan lain sebagainya. Sedangkan multipotent ini merupakan salah satu yang sangat penting. Sel punca dengan golongan multipotent dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dengan jumlah yang banyak dan bisa di seluruh tubuh. Jadi misalkan saya mengambil sel punca yang berasal dari bagian glomerulus di ginjal saya yang berasal dari sel urin tersebut. Nah, itu dapat berdiferensiasi tidak hanya menjadi sel-sel di sekitar ginjal seperti sel epitel, sel darah, tapi juga bisa berdiferensiasi menjadi sel tulang, sel saraf, dan lain sebagainya. Sehingga dengan ada keterbatasan yang sama yang dihadapi, penelitian lebih lanjut itu memerlukan teknik yang lebih susah untuk pemisahannya. Namun diharapkan melalui metode yang saya teliti ini dapat jauh lebih mudah untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Nah, bagaimana metode penelitian dan prosedur yang saya lakukan untuk meneliti mengenai sel punca ini? Dalam penelitian saya melakukan penelitian yang pada dasarnya itu berdasarkan pada literatur di internet, karena saat ini sedang ada kendala di keterbatasan tempat, karena di sekolah saya sedang direnovasi laboratorium sehingga saya tidak dapat menelitinya secara langsung. Namun jika kita ingin berbicara bagaimana metode untuk pada urina sel punca urin ini, pada dasarnya itu isolasi itu merupakan metode yang non-invasif dan hemat biaya jika kita merujuk pada penelitian sebelumnya yang dipublikasi pada tahun 2014. Namun tentunya kita perlu mengisolasi dari berbagai kontaminasi lainnya seperti urea, garam, dan bakteri maupun zat-zat lainnya juga yang dapat merusak sel. Sehingga untuk melakukan kultur sel tersebut kita memerlukan untuk mensterilkannya terlebih dahulu dari berbagai mikroba yang bisa kita lakukan dengan pencucian menggunakan PBS. PBS itu merupakan sebuah singkatan dari sebuah cairan yang kepanjangannya adalah, tunggu sebentar, saya akan cari terlebih dahulu. PBS itu adalah fosfat buffered saline, yang nanti itu bisa digunakan untuk membilas sel-sel punca yang masih terkontaminasi, yang kondisi masih kotor, sehingga nanti bisa jauh lebih steril dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, selain kita memerhatikan bagaimana tidak ada kontaminasi dari zat-zat kimiawi seperti urea dan garam, nanti kita juga perlu memperhatikan bagaimana lingkungan dan nutrisi yang optimal. Untuk nutrisinya, kita dapat memberikan DMEM dan FBS yang dapat memberikan suplai hormon, energi, asam amino, dan vitamin yang bisa mendukung pertumbuhannya. Selain itu, kondisi seperti suhu dan pH juga sangat perlu untuk diperhatikan. Dimana seperti kita tahu, pH tubuh kita berada pada pH netral, sehingga untuk sel punca ini memerlukan kurang lebih sekitar di pH 7,3 sampai 7,7. Sedangkan untuk suhunya, kita akan mengikuti suhu optimal untuk bagaimana hormon maupun enzim bekerja, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Sehingga jika kita merangkumkan bagaimana prosedurnya, sedang masukkan di slide, namun saya akan bacakannya melalui Google Docs yang sudah saya persiapkan di samping saya.
karena jika sel masukkan ke dalam sel akan terlalu panjang. Oke. Untuk prosedurnya, pertama kita memerlukan peralatan-peralatan yang terlebih dahulu, yaitu sentrifugal, cawan kultur sel atau cawan bateri, pipet ukur 10 ml, mikroskop, aluminium foil, dan inkubator pada suhu 37 derajat Celcius mengikuti suhu optimal dari enzim yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian untuk bahan dan reagennya kita membutuhkan sampel urin, yaitu yang kurang lebih kita membutuhkan 500 ml hingga 1 liter. Kemudian PBS atau fosfat buffered salin, gelatin, fibronectin, dan TMAM. Lalu nanti dapat menjadi sumber nutrisi dan juga tempat dari saat puncaknya melekat. Kemudian kita juga membutuhkan trypsin EDTA untuk melakukan pembersihan secara berkala jika terdapat kotoran. Karena sebenarnya yang saya telah jelaskan, di lingkungan yang optimal kita juga perlu memperhatikan bagaimana kebersihan lingkungan tersebut, sehingga jika ada limbah-limbah metabolisme dari sel perlu kita bersihkan, yang bisa kita bersihkan melalui tripsinase menggunakan trypsin EDTA. Dan kita juga membutuhkan alkohol untuk sterilisasi peralatan. Oke, langkah-langkah pekerjaannya. Yang pertama kita perlu mensentrifugasinya terlebih dahulu. Sampel yang telah disediakan harus disentrifugasi dalam kecepatan 400 sampai 600 kali G untuk mengendapkan sel di bagian bawah, sedangkan nantinya untuk yang limbah lainnya seperti urea, garam, dan lainnya akan bercampur dalam cairan supernatan yang akan berada di atas pelet sel yang mengendap di bawah. Setelah itu, supernatan yang dihasilkan harus kita buang. Kemudian kita ulangi sekitar 2 hingga 3 kali sambil disiram juga dengan PBS agar nanti bisa terbilas. Setelah kita mengulangi sekitar 2 sampai 3 kali, kita harus melanjutkannya dengan kultur sel. Pelet yang sudah dicuci tersebut kita pindahkan ke dalam cawan kultur yang sudah diberikan fibronectin ataupun gelatin sebagai medianya, dan juga berisi media DMAM sebagai sumber nutrisinya juga. Setelah itu cawan akan kita bungkus dalam aluminium foil. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kesterilan dari kultur sel yang kita kembangkan, yang bisa juga kita tambahkan dengan alkohol yang telah disiapkan sebelumnya agar mencegah kontaminasi. Kemudian kita juga bisa kemudian selanjutnya kita melakukan inkubasi dan pemeliharaan awal. Kultur yang diinkubasi tersebut harus diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk menjaga suhunya tetap optimal sehingga perkembangan sel bisa berjalan dengan maksimal. Dan setiap 2 hingga 3 hari kita perlu menggantinya agar kita perlu memindahkan sel-selnya tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar sel-sel yang telah berkembang tersebut tidak tidak memiliki tekanan yang terlalu tinggi dengan sama sel lainnya, sehingga sel tersebut bisa terus berkembang dan hidup dengan normal. Kemudian selanjutnya kita juga memerlukan tripsinisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu metode pembersihan kotoran-kotoran yang ada pada kultur sel yang merupakan hasil dari limbah metabolismenya. Yang pertama, kita perlu menyedot terlebih dahulu media lamanya, yaitu gelatin, dan kemudian ataupun fibronectin. Baik gelatin ataupun fibronectin yang akan kita gunakan harus kita buang terlebih dahulu, karena situ banyak melekat kotorannya. Setelah sudah dibuang, sel-sel tersebut kita bilas menggunakan PBS terlebih dahulu untuk menghilangkan enzim-enzimnya. Karena baik enzim di dalam sel itu dapat menghambat pekerjaan dari senyawa tripsin, sehingga lebih baik kita membersihkan dengan PBS terlebih dahulu, baru kita menambahkan dengan tripsin sebanyak 1,1 hingga 2 ml dengan persentasenya 0,05 hingga 0,25% tripsinnya, sehingga jadi bentuk itu dalam bentuk larutan. Tujuannya agar tidak merusak dinding sel puncaknya. Setelah itu kita masukkan ke dalam cawan inkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama
2 sampai 5 menit dan dia mati jika ada sasaran terlepas dari cairan tersebut. Nah, kemudian reaksi tripsin akan segera dihentikan dengan menambahkan 5 ml media kultur yang berisi FBS, gelatin ataupun fibronectin dan juga DMEM agar nanti bisa kembali berkembang biak selama di dalamnya. Bukan berkembang biak, namun bertambah banyak dalam melakukan pembelahan sel. Nah, jika kita sudah merasa cukup dengan hasil yang didapatkan, kita bisa memanen sel punca tersebut, yaitu dipindahkan terlebih dahulu ke dalam tabung sentrifuga baru. Dalam tabung tersebut kita putar di kecepatan 400 kali G selama 5 menit untuk membuang super metan yang dihasilkan dari perkembangannya, karena juga kan menghasilkan limbah-limbah kotoran dalam perkembangannya maupun dalam metabolisme selnya. Kemudian sel yang sudah disentrifugasi harus kita inkubasi terlebih dahulu. Maafkan saya, harus kita resuspensi, yaitu dengan kita menanamkannya kembali. Apa itu resuspensi? Itu mengatur kembali tekanan di lingkungan sekitar sel agar tekanannya tidak menekan sel hingga menghancurkannya. Kemudian setelah resuspensi tersebut, kita masukkan ke cairan baru dan masukkan kembali ke dalam inkubator agar bisa kembali berkembang biak. Nah, itu dia penelitian yang telah saya lakukan. Saya telah menjelaskan bagaimana kurang lebihnya, dan saya harap penjelasan saya cukup jelas. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan yang saya lakukan, dan saya harap apa yang saya jelaskan dapat memberikan informasi yang jelas kepada Anda sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gue lupa bilang Tuhan Yesus memberkati ya.